Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Pedia, selamat datang di Farmakopedia Podcast yang diadakan oleh BEM Fakultas Farmasi Universitas Erlangga di bawah naungan Departemen Kastrat BEM FF Unair. Bersama saya Muhammad Badrun Nada selaku host pada episode kali ini. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih teman-teman atau Sobat Pedia apa itu Farmakopedia Podcast. Jadi Farmakopedia Podcast ini merupakan salah satu program kerja yang ada di bawah naungan Departemen Kastrat BEM FF Unair yang membahas atau mengkaji isu-isu terkini terkait kefarmasian. Nah, pada podcast pertama kali ini tema kita yaitu apa kabar RUU kefarmasian. Nah, tentu kita sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Apa sih RUU kefarmasian itu atau mendengar kata RUU kefarmasian? Nah, tentunya pada kali ini kita akan membahas bersama dengan narasumber kita pada kali ini yang tentunya spesial ya teman-teman. Nah, sebelum kita bahas tentunya teman-teman pasti ada yang belum tahu tentang RUU kefarmasian. Nah, RUU kefarmasian sendiri ini merupakan rancangan undang-undang yang diharapkan menjadi payung hukum tertinggi di bidang kefarmasian dalam rangka menjadi landasan hukum yang kokoh dan terbarui tentunya bagi profesi kefarmasian. Nah, tidak hanya di sana saja, RUU kefarmasian ini juga bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di dunia kefarmasian. Nah, beberapa tahun kemarin sempat menjadi polemik untuk pengesahan tentang RUU kefarmasian. Nah, tentunya saya tidak sendiri. Pada hari ini saya ditemani oleh pembicara kita, yakni Bapak Abdul Rahim. Halo Bapak, selamat siang. Siang, alhamdulillah. Ya, Pak Rahim, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, Pak. Kesibukannya Pak Rahim akhir-akhir ini apa, Pak? Ya, kalau sekarang ini kebetulan memang mahasiswa sudah UAS ya. Iya. Kalau di kampus ya agak longgar, tetapi karena posisi saya sebagai ketua pusat halal yang hampir setiap minggu melakukan pelatihan pendamping halal dan juga turun kayak kemarin Sabtu Minggu di sini pelatihan di Surabaya, saya turun ke Nganjuk dalam rangka membantu masyarakat untuk sertifikasi halal produk yang mereka buat. Iya baik Pak. Jadi teman-teman atau Sobat Pedia yang belum kenal dengan Bapak Abdul Rahim, Bapak Abdul Rahim ini merupakan salah satu dosen Fakultas Farmasi Universitas Erlangga. Tentunya beliau juga sekarang menjadi Ketua Pusat Halal Universitas Erlangga dari tahun 2022 sampai sekarang. Tentunya beliau memiliki pengalaman yang cukup banyak, terutama dalam organisasi profesi. Yang perlu kita ketahui ada beliau pernah menjadi Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur atau IAI Jawa Timur pada tahun 2014 hingga 2022. Lalu juga menjadi Ketua Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia Daerah Jawa Timur dari tahun 2022 hingga 2026 nanti, dan Wakil Ketua Umum Bidang JKN dan Halal PPIAI tahun 2022 hingga 2026 seperti itu. Baik, langsung saja ya teman-teman tanpa lama-lama, Sobat Pedia pasti penasaran bagaimana tadi tema kita yaitu apa kabar RU kefarmasian. Nah, mungkin tadi kan aku udah jelasin sedikit tentang RU kefarmasian. Nah, mungkin teman-teman masih penasaran gimana penjelasan lebih lanjut tentang RU kefarmasian. Mungkin Pak Rahim bisa membantu menjelaskan kepada Sobat Pedia apa sih RU kefarmasian. Iya, terima kasih. Jadi RUU kefarmasian itu sebenarnya adalah RUU yang sedang kita tunggu-tunggu, gitu ya. Rintisan awal itu pada tahun 2015. Pada saat itu ada semacam judicial review di Mahkamah Konstitusi bahwa apoteker itu kesenggol. Istilahnya kesenggol, menurut informasi itu apoteker itu disetarakan dengan D3 farmasi menurut informasi pada saat itu. Akhirnya pengurus PP, pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia melakukan kajian, mengundang ahli hukum dan dilaksanakan di Jawa Timur pada tahun 2015 yang kebetulan pada saat itu saya sebagai ketua pengurus daerah IAI Jawa Timur. Iya. Ternyata setelah dilakukan kajian itu tidak ada apoteker kesenggol atau kecatut bahwa disetarakan dengan D3 farmasi, nggak ada. Tetapi ada hikmah ketika itu
disepakati dalam forum bahwa IAI harus segera merintis adanya undang-undang kefarmasian. Nah, pada saat itu Ketua Umum yaitu Pak Nurul Falah Edi Varian yang ketika itu mengamanahkan pada pengurus daerah IAI Jawa Timur untuk menjadi tim leadernya, untuk menjadi panitia penyusunan draft RUU kefarmasian pada tahun 2015. Nah, dan selama setahun kita kita kerjakan di sini secara maraton, rapat tim kecil, dan alhamdulillah pada tahun 2017 itu naskah itu sudah tersusun versi panitia tentunya, dan sudah kami serah terimakan pada saat Rakernas di Banten tahun 2017. Ketua timnya adalah Profesor Dr. Ahmad Syahrani, dosen kita, yang ketika itu adalah Ketua Dewan Pakar Pengurus Daerah IAI Jawa Timur. Jadi pada saat itu rintisannya. Apa isinya? Nah, ini kan yang penting. Isinya adalah menyangkut tentang pendidikan kefarmasian, tentang obat, tentang pengawasan, termasuk tentang praktek kefarmasian di dalamnya. Jadi Undang-Undang Kefarmasian, RUU Kefarmasian yang disusun itu bukan semata-mata hanya untuk praktek kefarmasian, tapi lebih luas, jadi lebih komprehensif, termasuk di dalamnya sebagian praktek kefarmasian itu, dan ada pengawasan obat dan lain-lain pada saat itu. Nah, dengan sudah diserahkan ke pengurus pusat melalui Rakernas itu, akhirnya bola itu sudah ada di pengurus pusat. Terus pengurus pusat itu melanjutkan rapat demi rapat itu dalam rangka untuk menyesuaikan dengan pasal-pasal yang lebih sistematis. Dan tentu juga sudah diajukan ke DPR RI ketika itu beberapa kali begitu, cuman tidak pernah lolos. Tetapi alhamdulillah pada tahap akhir tahun 2022 kemarin muncul, termasuk salah satu RUU Prolegnas yang akan dibahas di tahun 2023. Itu kira-kira begitu sejarah singkatnya tentang RUU kefarmasian. Oke, berarti teman-teman Sobat Pedia pasti sudah paham ya sekarang bagaimana sejarah singkat tentang RUU kefarmasian. Nah, jika sudah tahu sejarahnya ya Pak Rahim, berarti teman-teman Sobat Pedia harus tahu ya seberapa penting RUU kefarmasian bagi seorang apoteker gitu. Ya, jadi undang-undang begitu ya, undang-undang tentang kefarmasian itu selama ini belum ada. Padahal dulu awal-awal kemerdekaan apotek aja ada undang-undangnya. Atau apotek ada undang-undangnya, termasuk ada beberapa undang-undang yang terkait dengan kefarmasian di dalamnya. Nah, tidak ada kekuatan sebelum ada undang-undang kefarmasian, artinya kekuatan dalam tanda petik begitu ya. Sehingga praktek kefarmasian hanya diatur melalui PP 51 yang merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang kesehatan. PP 51 itu yang berjudul tentang pekerjaan kefarmasian. Nah, di situ memang agak rinci tapi berupa PP, peraturan pemerintah, yang tentu kekuatan hukumnya itu berbeda dengan kalau itu undang-undang. Dan di situ isinya hanya hanya pekerjaan kefarmasian saja. Yang bahasa sekarang kita sebut praktek kefarmasian saja. Tentang pengawasan obat, tentang bagaimana sediaan obat, tentang bagaimana pendidikan kefarmasian, itu nggak diatur di situ. Hanya pekerjaannya saja, yaitu praktek kefarmasian. Sehingga memang supaya apoteker itu lebih mandiri, baik penyiapan obatnya termasuk bagaimana menjalankan praktek itu memang butuh undang-undang kefarmasian. Tanpa undang-undang kefarmasian, ya tetap saja apoteker itu tidak tampak
artinya dari masyarakat itu apa tidak terlihat bahwa sebuah profesi yang memang betul-betul punya power atau punya peran penting bagi kesehatan masyarakat. Gitu. Oke. Berarti memang benar-benar dibutuhkan urgensi untuk segera disahkan RUU kefarmasian begitu ya, Pak. Iya, Selain tadi yang sebelumnya hanya berlandas pada peraturan pemerintah saja. Oke, begitu. Nah, sampai saat ini masih menunggu untuk disahkan ya Pak untuk RUU kefarmasian nih. Untuk dampaknya ke masyarakat itu kira-kira seperti apa ya Pak? iya. Jadi begini. Jadi menunggu itu jadi bukan berarti menunggu ini sudah siap tinggal ngesahkan. Enggak, pembahasan di DPR RI aja belum, masih jauh Oh, gitu masih ya. Cuman jauh. baru masuk prolegnas. Terus apa dampaknya? Kalau praktek kefarmasian atau undang-undang kefarmasian yang lebih komprehensif yang di dalamnya ada praktek kefarmasian itu, maka tentu apa namanya tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya itu akan tercapai. Kenapa saya katakan begitu? Saya akan ilustrasikan begini. Jadi di Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, maka upaya pelayanan kesehatan itu harus dilakukan secara terintegratif dan berkesinambungan. Terintegrasi itu artinya multidisiplin. Tenaga kesehatan itu harus secara bersama-sama saling membantu untuk kesehatan masyarakat, untuk memberi layanan demi kesehatan masyarakat. Tentu sesuai dengan kewenangan dan kompetensi masing-masing. Nah, khusus apoteker itu kewenangan dan kompetensinya adalah di bidang obat. Maka tidak mungkin kita bicara kesehatan walaupun itu ada dokter, ada perawat tanpa ada yang kompeten di bidang obat. Karena apa? Satu, obat itu adalah menyelamatkan jiwa. Gitu ya. Iya. Terus yang kedua, obat itu bisa mendorong kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan itu. Jadi walaupun fasilitas pelayanan kesehatannya megah besar, tapi tidak ada obat di situ, ya masyarakat tidak akan percaya, gitu ya. Iya, Pak. Itu. Dan obat itu juga meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, oleh karena itu, maka tentu yang bisa memberikan layanan kefarmasian itu ya adalah tenaga kefarmasian, dalam hal ini adalah apoteker sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Saya ilustrasikan begini. Keberhasilan terapi sangat tergantung kepada kerasionalan penggunaan obat oleh pasien. Tentu kerasionalan penggunaan obat itu sangat tergantung pada pemahaman pasien terhadap obat itu. Nah, pemahaman pasien terhadap obat itu sangat tergantung pada informasi yang dia terima tentang obat itu. Nah, informasi yang dia terima, akurasinya dan dan kebenarannya itu sangat tergantung pada siapa yang memberi informasi. Nah, kita tahu bahwa yang memang sekolah khusus tentang obat mulai dari A sampai Z, mulai obat itu diproduksi sampai dilayankan, bahkan sampai informasinya gitu ya, sampai layanan informasinya adalah apoteker. Gitu. Jadi bukan tenaga kesehatan lain. Sehingga kalau saya secara ringkas saya katakan dengan kehadiran apoteker dan didukung oleh undang-undang yang memadai dalam menjalankan praktek itu mulai dari pembuatan sampai penyerahan obat, bahkan sampai layanan informasi, itu menjadi sangat memiliki peran yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat. Seperti runtutan yang tadi itu. Jadi manfaatnya pada masyarakat besar. Nah, terus bagaimana kalau undang-undang ini tidak terjadi? Ya, semua bisa melayani, semua bisa merasa tahu bahwa obat merasa punya kewenangan semua begitu. Oh, iya. Tenaga kesehatan lain yang sebenarnya tidak begitu mendalami tentang obat, dia merasa tahu tentang obat. Dampaknya apa? Masyarakat dilayani oleh non tenaga kefarmasian, oleh non apoteker yang tentu endingnya nanti keberhasilan terapinya berbeda dengan yang dilayani oleh apoteker. Karena apa? Informasi yang diberikan itu akan berbeda.
Dan itu penelitian-penelitian sejawat dosen dan juga penelitian saya itu bisa membuktikan ada perbedaan pemahaman antara yang dilayani oleh apoteker langsung dan non apoteker. Gitu. Itu masih dari sisi layanan, belum lagi dari sisi pengelolaan obat. Pengelolaan obat dari sisi ketersediaan saja, ketersediaan kesesuaian antara ketersediaan dengan perencanaan dan dengan kebutuhan realnya itu masih lebih bagus kalau itu apoteker yang melakukan RKO. Ini beberapa penelitian. Nah, ini butuh undang-undang yang memang memadai, gitu ya. Undang-undang itu nanti tujuannya memang memberi kepastian hukum baik kepada masyarakat yang dilayani maupun kepada apoteker, gitu ya. Dan juga apa namanya mencegah kalau ternyata ada obat-obat yang beredar yang substandard atau palsu. Beda kalau yang melakukan pengelolaan dan pelayanan itu apoteker dengan yang lain itu beda. Cara mendeteksi obat palsu atau tidak aja berbeda, gitu ya. Saya kira itu pentingnya undang-undang kefarmasian itu disahkan. Iya baik Pak. Jadi pelayanan kefarmasian itu memang berbeda jauh dengan praktik jual beli saja. Jadi dalam pelayanan kefarmasian itu apoteker juga melengkapi dengan pemberian informasi, edukasi dan lain-lainnya ya Pak ya. Iya, jadi saya ngambil terminologi dari Remington, farmasis, apoteker gitu ya. Dikatakan farmasis, seseorang itu kalau memang pendidikannya adalah farmasi, yaitu apoteker, dan juga dia sudah memiliki izin, artinya dia sudah punya lulus dari pendidikan farmasi dan dia sudah punya izin apa? Untuk menyiapkan obat dan menyerahkan obat kepada pasien atau kepada masyarakat, termasuk menyerahkan atau memberikan informasi terkait obat ini. Artinya apa? Informasi itu menjadi bagian yang sangat penting dalam penyerahan obat. Seperti itu tadi ilustrasinya saya. Nah, siapa yang bisa memberi informasi secara benar, secara baik, sesuai dengan kondisi obat itu tadi? Tentu yang sekolah di farmasi ini. Kalau tidak sekolah di farmasi, apalagi hanya otodidak, akan berbeda. Gitu ya. Karena apa? Karena pendidikan di farmasi selain keilmuan yang diberikan secara teoritik, dia menjalankan praktek kan selama berpendidikan di farmasi, sehingga tahu bagaimana memperlakukan obat itu. Lah obat itu stabilitasnya itu berbeda-beda kok. Ada yang harus ditaruh di suhu dingin, ada yang ditaruh di suhu ruang. Begitu kebalik, itu obatnya menjadi stabilitasnya menjadi terganggu, menjadi tidak aman dikonsumsi oleh masyarakat. Kan begitu. Iya Pak, benar. Kembali ke topik utama kita yaitu tentang kabar RUU nih Pak. Kemarin juga sempat beredar draft RUU Kesehatan Omnibus Law di pasal 337 itu menyebutkan ada penggolongan obat Pak. Nah obat ini digolongkan menjadi obat dengan resep dokter dan obat tanpa resep dokter. Nah bagi pandangan seorang Pak Rahim sebagai seorang apoteker, tanggapan Bapak terkait hal ini bagaimana? Jadi ada resep dokter, ada non resep dokter. Yang resep dokter dijelaskan narkotika, psikotropika dan Obat keras. Yang non resep dokter itu adalah obat bebas dan obat bebas terbatas. Cuman persoalannya, kalau penggolongannya saja kan nggak apa-apa. Persoalannya adalah yang obat bebas terbatas, yang non resep dokter itu tidak hanya bisa didapat di fasilitas kefarmasian. Nah, bisa didapatkan di fasilitas kefarmasian dan juga di tempat lain. Tempat lain di situ di penjelasan itu adalah supermarket, minimarket dan lain-lain. Siapa yang bertanggung jawab? Ini obat. Artinya apa? Kalau begitu yang terjadi, maka obat itu disetarakan dengan produk konsumer yang lain yang bisa berada di mana-mana, termasuk di minimarket dan di supermarket. Dan itu kita obat ya, obat itu adalah racun. Dia berfungsi sebagai obat jika indikasinya benar, digunakan secara benar gitu ya, dengan dosis yang tepat. Cara penggunaannya adalah benar.
Kalau tidak seperti itu, ya tetap berfungsi sebagai racun. Nah, siapa yang bertanggung jawab di fasilitas pelayanan non kefarmasian? Walaupun ini obat bebas loh ya, Ya. gitu. Walaupun obat bebas. Nah, ini yang kenapa kami selaku apoteker ini juga merasa merasa tidak aman nanti masyarakat mendapatkan obat kalau bukan di tempat layanan kefarmasian, gitu ya. Nah, terus bagaimana untuk yang resep dokter? Yang resep dokter itu selama ini kan ada beberapa obat, walaupun itu obat keras itu bisa diberikan oleh apoteker dengan peraturan-peraturan yang selama ini adalah peraturan Menteri Kesehatan gitu ya, yang biasa disebut dengan UWA. Kalau cuma dikatakan obat resep dokter keluar harus dengan resep dokter ya gitu. Nah, ini juga bagaimana nanti pada saat implementasinya di lapangan. Sementara ini kalau apotek sekarang itu pada saat banyak obat-obat yang dibutuhkan dari obat keras itu yang relatif emergensi atau pasien itu sudah betul-betul membutuhkan pada saat itu. Ini kalau tidak ada perkecualian-perkecualian obat keras dan itu tadi. Mestinya karena yang memiliki kompetensi dan kewenangan itu memang apoteker, mestinya tidak dibatasi obat ini keluar hanya karena resep dokter. Mestinya tidak seperti itu, gitulah. Ya, kalau seperti itu kan betul-betul mengikat yang pada saatnya nanti begitu ada kebutuhan yang sangat mendesak dari pasien harus ke dokter dulu. Nah, dan kita tahu apotek itu bisa menyebar di mana-mana, sementara resep dokter yang ditunggu-tunggu itu tidak, sebagian besarnya tidak akan datang gitu. Apalagi dengan sekarang dengan BPJS itu dokter praktek mandiri kadang resepnya nggak keluar gitu, kadang seperti itu gitu ya, walaupun itu sudah bekerja sama dengan apotek jejaring. Jadi menurut saya itu harus clear. Yang pertama itu obat yang non resep dokter, obat bebas dan obat bebas terbatas harus bisa diakses hanya di fasilitas pelayanan kefarmasian. Misalnya toko obat yang memang jelas-jelas ada penanggung jawabnya, ya. Terus yang obat dengan resep dokter, nah itu juga mesti harus diatur. Nanti ada obat-obat yang memang boleh diserahkan langsung oleh apoteker walaupun itu obat keras. Kalau seperti itu pengaturannya, mungkin kita bisa menerima begitu. Tetapi kalau saklek seperti yang ada saat ini, nah itu juga rasanya kok nggak pas gitu ya. Iya Bapak. Oke, dari penjelasan Pak Rahim ini Sobat Pedia, tentunya rata-rata dari Sobat Pedia pendengar kita kali ini tuh merupakan mahasiswa ya Pak. Nah tentu mungkin Pak Rahim bisa memberikan dorongan ataupun motivasi kepada teman-teman mahasiswa farmasi untuk bisa mensukseskan RUU kefarmasian ini. Iya, jadi RUU kefarmasian ini rasanya untuk saat ini walaupun kemarin di tahun 2022 termasuk masuk dalam salah satu RU yang masuk prolegnas, rasanya sudah tenggelam. Saya menjadi pesimis bahwa itu akan dibahas. Kenapa? Karena undang-undang lain, undang-undang kebidanan, undang-undang keperawatan yang baru saja beberapa tahun yang lalu itu terbit gitu ya, dan perjuangannya lama belasan tahun baru saja terbit. Kalau undang-undang kesehatan Omnibus Law itu disahkan, itu termasuk bagian yang dicabut, termasuk undang-undang kedokteran. Lawung yang sudah ada saja dan baru terbit aja sudah dicabut, apalagi yang masih baru masuk di prolegnas. Apakah masih akan dibahas? Ya saya berharap masih dibahas sehingga nanti akan ada undang-undang tersendiri khusus masalah kefarmasian, karena memang kemandirian tentang sediaan farmasi di Indonesia itu sangat dibutuhkan. Seperti kemarin contohnya pada saat pandemi itu kita sangat tergantung pada negara-negara lain tentang obat itu. Sehingga dengan adanya undang-undang kefarmasian, kemandirian tentang sediaan farmasi itu akan terbangun. Ya, jadi sangat penting. Masyarakat yang diuntungkan bukan hanya apoteker, gitu ya. Nah, tetapi seperti yang saya sampaikan, kalau ini jadi disahkan, ya mungkin ini akan tenggelam. Walaupun saya berharap masih tetap dibahas. Terus apa perannya mahasiswa?
ya mahasiswa itu karena mahasiswa adalah generasi muda yang memiliki pikiran yang sangat kritis dan analitis, ya kekritisan dan analitisnya itu yang didasari dengan pemahaman landasan ilmiah yang memadai, ya mari kita bangun bersama-sama. Gimana caranya? Ya mungkin dengan cara menulis gitu ya, menulis opini-opini, itu juga boleh, nulis artikel itu juga boleh, mendorong DPR RI untuk bisa segera membahas undang-undang kefarmasian. Atau kalau pada saatnya diperlukan, ya ikut demo juga. Salah satu contoh misalnya kemarin itu pada saat demo 5 organisasi profesi kan ada ISMA Farsi juga yang ikut turun. Sehingga itu punya peran. Nah, saya akan cerita sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya itu dulu undang-undang kefarmasian itu praktis tidak terdengar sama sekali. Tetapi dengan ISMA Farsi dan beberapa mahasiswa itu turun ke DPR RI, demo ke DPR RI, akhirnya baru muncul lagi tentang undang-undang kefarmasian. Dan akhirnya dengan beberapa waktu kemudian setelah mahasiswa demo berkali-kali baru muncul masuk di prolegnas. Jadi sama-sama jalan, organisasi profesi jalan dengan caranya sendiri, tentu dengan lobby-lobby pada semua pihak yang punya kewenangan, pada pemerintah, pada DPR RI dan Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Sementara mahasiswa itu juga dengan caranya sendiri dan ternyata sangat efektif. Mahasiswa ISMA Farsi yang turun ke DPR RI untuk demo, akhirnya undang-undang kefarmasian, RU kefarmasian itu gaungnya terdengar kembali. Gitu. Oke, baik ya Pak. Teman-teman, jadi sebagai mahasiswa jangan pesimis terlebih dahulu. Kita sebagai mahasiswa juga memiliki peran untuk bisa menggaungkan RUU kefarmasian seperti yang telah disampaikan oleh Pak Rahim tadi. Baik, mungkin kesempatan kali ini sudah berakhir sampai di sini. Mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Rahim untuk kita semua. Iya, yang pasti saya selaku apoteker dan juga pengurus di organisasi profesi, saya berharap undang-undang kefarmasian itu tetap berjalan prosesnya dan segera disahkan. Walaupun kondisi seperti sekarang itu hiruk pikuk tentang undang-undang kesehatan Omnibus Law yang sampai saat ini kita semua berjuang, tetapi harapan saya undang-undang kefarmasian itu tetap disahkan atau tetap kita bahas oleh DPR, dibahas dan disahkan. Terus yang berikutnya, mahasiswa itu punya peran penting ya untuk mendorong agar undang-undang kefarmasian itu tetap dibahas. Jadi mahasiswa itu sangat penting, sangat berarti gitu ya untuk mendorong itu. Kita tahu bahwa kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, demo-demo mahasiswa itu jangankan menggolkan undang-undang. Dulu sempat waktu masih Dewan Mahasiswa itu seorang menteri saja bisa mengundurkan diri ketika itu ya. Jadi artinya apa? Mahasiswa itu sangat penting. Bahkan presiden ketika itu tahun 98 itu juga bisa berhenti, bisa mengundurkan diri. Itu kan karena demo secara bersama-sama yang sebagian besar adalah demo mahasiswa. Jadi tolong mahasiswa itu bukan berarti saya mendorong mahasiswa untuk demo, tetapi mahasiswa itu juga ambil bagian dalam rangka untuk mendorong lahirnya undang-undang kefarmasian yang menjadi harapan kita semua dan untuk kepentingan masa depan profesi kita. Saya kira itu. Terima kasih kepada host yang sudah mengundang saya untuk berdiskusi sekilas tentang undang-undang kefarmasian. Iya, baik Pak Rahim, terima kasih telah menemani saya juga pada episode kali ini. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah disempatkan dan bisa memberikan wawasan yang lebih luas kepada Sobat Pedia untuk bisa mengenal mengenai RUU kefarmasian. Dan tentunya saya selaku host pada kali ini mewakili teman-teman yang lain. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan tentunya bagi para Sobat Pedia yang ingin membahas isu ini lebih lanjut atau memiliki opini terkait isu yang telah dikaji pada podcast kali ini, bisa langsung saja suarakan
suara kalian pada kolom komentar yang telah disediakan. Tentunya dengan ketentuan tetap menjaga kesopanan dan tidak mengandung unsur sara. Dan yang beruntung nantinya tentunya kami akan memberikan sedikit hadiah atau apresiasi yang nantinya akan kami umumkan lebih lanjut. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pak Rahim atas waktu yang telah diberikan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada sobat-sobat Pedi yang telah berkenan mendengarkan podcast kami. Saya Muhammad Badrunada pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.